Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Safa Salsabila dari kelas 3A Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pertemuan 1-7 untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas yang pertama ada perkembangan web, yang kedua ada Sevi dan Devi, yang ketiga ada Fiat and Tax, yang keempat ada sistem pembayaran elektronik, yang kelima ada digital bank, yang keenam ada bisnis fintech, yang ketujuh ada e-money, yang kedelapan ada P2P lending, yang kesembilan ada crowdfunding, yang kesepuluh investasi, dan yang terakhir ada sistem transfer uang. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangan web. Perkembangan web dibagi menjadi 3. Yang pertama ada web 1.0, merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web atau ada yang menyebutnya sebagai WWW itu sendiri, yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Beberapa ciri atau karakteristik web 1.0 adalah yang pertama, merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman web masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa adanya interaksi. Selanjutnya, biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online, tapi tidak ada interaksi yang intens. Dan yang terakhir, web ini masih menggunakan form-form yang dikirim melalui email, sehingga komunikasi biasanya masih bersifat satu arah. Selanjutnya ada web 2.0, yaitu sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan voxonomy yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagai antar pengguna. Yang terakhir ada web 3.0. Saat ini, adaptasi web 3.0 mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan di dunia seperti Second Life, bahkan di Indonesia sendiri juga sudah ada yang mulai mengembangkannya, yaitu Lil Online Lilo Community. Dalam era web 3.0, pengembangan aspek interaksi sebuah web mulai dipertimbangkan. Bagaimana sebuah web dapat memberikan sebuah interaksi sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pemakainya, merupakan sebuah tantangan utama dikembangkannya versi web 3.0 ini. Evolution of the web. The web we experience today is very different from what it was 10 years ago. How is the web evolving and, more importantly, where is it next? And why is any of these important? If history has taught us something, these changes are very important. In this video, I'll explain how the web has evolved, where to go next, and why it's important. Think about how the internet affects your daily life. Think about how society has changed as a result of the internet. Social media platform, mobile app, and now, the internet is undergoing another paradigm shift. Web evolution. The web has evolved significantly over the years, and today's applications are barely recognizable from the early days. The evolution of the internet is often divided into 3 phases: Web 1, Web 2, and Web 3. What is Web 1? Web 1 was the first iteration of the web. Most of the participants were consumers of the content, and the creators were usually the developers who created the website containing the information provided primarily in text or image format. Web 1 lasted from about 1991 to 2004. Web 1 consisted of websites that provided static content rather than dynamic HTML. The data and content was provided by a static file system rather than a database, and the website wasn't very interactive. You can think of Web 1 as a read-only web. What is Web 2? Most of us are primarily experiencing the web in its current form, commonly referred to as Web 2.
you can think of Web 2 as an interactive and social web. In the Web 2 world, you don't have to be a developer to participate in the build process. Many apps are built to be easy for anyone to create. If you have an idea and want to share it with the world, you can. If you want to upload a video and have millions of people watch it, interact with it, and comment on it, that's possible. Web 2 is really simple, and because of its simplicity, more and more people around the world are becoming creators. The current web is very good in many ways, but there are some areas that can be further improved. Web 2.0 monetization and security. In the Web 2 world, many popular apps follow a common pattern in their life cycle. Think about some of the apps you use every day and how the following examples apply to them. Monetization of the app. Imagine the beginnings of popular applications such as Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, and how they differ today. The process typically looks like this. Company launches app. Consolidate as many users as possible. Then monetize your user base. When developers and businesses release popular apps, the user experience often becomes very smooth as the app becomes more popular. That's why they can quickly build a foothold in the first place. Many software companies don't think about monetization at first. They have a strict focus on growth and new user acquisition, but in the end they need to start making profits. We also need to consider the role of external investors. In many cases, restrictions on the use of venture capital and the like negatively impact the life cycle and ultimately the user experience of many of the applications currently in use. When a company building an application raises venture capital, its investors often expect a return on investment in the order of tens or hundreds of their deposits. This means that instead of choosing a sustainable growth model that can be maintained in a more organic way, companies are often pushed down two paths: promoting or selling personal information. For many Web 2 companies such as Google, Facebook, and Twitter, more data leads to more personalized advertising. This will increase your clicks and ultimately your advertising revenue. Leveraging and centralizing user data is at the heart of the way the web we know and use today is designed to work. Security and privacy. Data breaches are common in Web 2 applications. Some websites address these breaches and let you know if your data has been compromised. In Web 2, you can't control the data or how the data is stored. In fact, companies often track and store user data without the consent of the user. All of this data is owned and managed by the company. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apa itu SEFI dan DeFi. SEFI bisa disebut juga Centralized Finance. Blockchain menjelaskan Centralized Finance sebagai struktur dan jasa keuangan yang memfasilitasi penggunanya lewat sistem yang tersentralisasi. Pengguna dapat meminjam atau meminjamkan kripto yang dimilikinya lewat Central Exchange. Central Exchange adalah otoritas dalam SEFI yang mengelola dana kripto, sehingga kamu perlu menyetorkan data pribadi hingga aset kepada CEX dengan dasar kepercayaan. Tapi sebagai gantinya, kamu bisa memanfaatkannya untuk bertransaksi antar blok independen yang tidak mungkin dilakukan dengan DeFi. Selanjutnya ada keunggulan dari Centralized Finance. Keunggulannya yang pertama, sistem terpusat menyuguhkan fleksibilitas konversi antar mata uang. Sistem ini diklaim lebih adil sebab pesanan dan penjualan dilakukan terpusat. Sistem juga menyediakan pihak ketiga dan lembaga clearing yang menjamin integritas tiap transaksi layaknya di pasar modal konvensional, memungkinkan untuk melakukan trading antar mata uang kripto. Selanjutnya, kekurangan dari Centralized Finance yaitu Central Exchange akan meminta data-datamu. Lalu sistem Central Exchange sangat rentan diretas. Banyaknya biaya-biaya transaksi dan admin yang perlu kamu keluarkan juga merupakan kekurangan dari Central Finance. Selanjutnya ada DeFi, yaitu Decentralized Finance. Di dunia DeFi, seluruh transaksi tidak dilakukan melalui satu atau beberapa lembaga tertentu. Seluruh kegiatannya dilakukan langsung antar pengguna melalui aplikasi khusus.
DeFi hadir untuk memberikan akses jasa keuangan bagi mereka yang dianggap tak layak mengakses jasa keuangan konvensional. Decentralized finance juga menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas, sehingga semua orang bisa berpartisipasi. Terdapat juga keunggulan dari decentralized finance, yaitu memungkinkan untuk memiliki kendali penuh atas aset kripto milikmu sendiri. Tidak perlu otorisasi pihak ketiga dalam transaksi. Tak perlu membayar biaya admin dan biaya transaksi yang dibayar ke lembaga intermediaris tersebut. Segala transaksi pun dijalankan secara transparan sehingga sistem DeFi minim menyalahgunakan yang parah. Terdapat juga kekurangan dari decentralized finance, yaitu kompleksitas protokol smart contract, sehingga kamu tak bisa melakukan trading aset kripto atau membeli aset kripto langsung dengan uang fiat. Cryptocurrency is no longer a term that only a few people are familiar with. Not only are businesses engaged in the crypto market these days, but so are a big number of actual investors. With the popularity of cryptocurrencies growing, the conversation has switched to a new set of issues: DeFi, decentralized finance, and CeFi, centralized finance. Despite the fact that both DeFi and CeFi provide a wide range of cryptocurrency-related financial services, they are not the same. Hey everyone, welcome to Crypto Trends. In today's video, we'll talk about the difference between DeFi and CeFi. So make sure to subscribe to the channel so you don't miss out on any of our videos. So, without further ado, let's get into it. What is DeFi? In the public blockchain space, DeFi refers to financial products and services built on blockchain technologies. Simply stated, DeFi is a global and open financial system. You have control and visibility over your money with DeFi, but you also have access to global markets and alternatives to your local currency and banking options. A good internet connection proves to be crucial in this case. Another notable characteristic of decentralized finance is that markets are always accessible, with no centralized authorities to restrict payments or deny you access to anything. The launch of Ethereum paved the way for organizations and enterprises to design and deploy products that established the DeFi ecosystem, allowing them to maximize the potential of DeFi inside the financial industry. With DeFi, a wealth of potential to create a transparent and secure financial system becomes a reality. Overall, DeFi provides a variety of services, such as borrowing, yield farming, crypto lending, asset storage, and much more. What is CeFi? Prior to the introduction of DeFi, the norm for trading cryptos was centralized finance. It controls a significant portion of the cryptocurrency market. All crypto trade orders are processed by a central exchange in centralized finance. The central exchange is administered by specific individuals who manage the funds. It means you don't have access to your wallet since you don't have a private key. Furthermore, the exchange determines which coins are available for trading and how much you must pay in fees to trade with them. To summarize the concept of centralized finance, when you purchase or sell cryptocurrencies through a centralized exchange, you do not own them. Furthermore, you are bound by the rules imposed by a centralized exchange. Also, you are bound by the centralized exchange's rules. How is DeFi different from CeFi? Despite the fact that DeFi and CeFi have many differences, the question remains whether customers should trust technology or people. Users that utilize DeFi have faith in the technology's ability to carry out the services that are being supplied. Users of CeFi, on the other hand, trust a company's employees to manage finances and provide services. DeFi and CeFi both offer a variety of cryptocurrency-related financial services. Let's look at some of the characteristics and functions of both ecosystems that set them apart. Features of CeFi: centralized exchange. Users submit funds to a standard cryptocurrency exchange, such as Binance, Kraken, or Coinbase, and the exchange manages them in an internal account. Despite the fact that funds are stored on the exchange, they are kept outside of users' custody and are vulnerable to threats if the exchange's security measures fail. As a result, centralized exchanges have been targeted by a variety of security attacks.
Customers on centralized exchanges are comfortable revealing personal information and placing funds in the custody of these organizations because they believe central exchanges are trustworthy. Furthermore, large exchanges have entire departments with customer support staff available to assist customers. The excellent quality of customer service gives customers a sense of security, reassuring them that their finances are in good hands. The flexibility of fiat conversion. When converting cash to crypto and vice versa, centralized services offer more flexibility than decentralized services. Converting cryptocurrency to fiat normally requires the use of a centralized institution. Nevertheless, DeFi services do not provide as much flexibility with fiat. Customer onboarding in the centralized finance ecosystem is simple and can improve the customer experience. Cross-chain services. Trading of Litecoin, XRP, Bitcoins, and other coins issued on separate blockchain systems is supported through CeFi services. DeFi services. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apa itu fiat and tax. Yang pertama, mata uang fiat. Mata uang fiat adalah mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi dalam perekonomian menjadi alat pembayaran resmi. Contoh nyata uang fiat adalah uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Nilai nominal uang fiat adalah sebagaimana kita lihat di atas kertas. Sementara itu, nilai sebenarnya adalah jumlah barang dan jasa yang dapat kita beli dengan uang tersebut. Di Indonesia, uang fiat yang beredar adalah rupiah. Terdapat fungsi uang fiat. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah atau medium of exchange, dapat digunakan dalam pembayaran barang dan jasa. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Suatu uang dikategorikan sebagai fiat jika bisa dijadikan ukuran nilai suatu barang, jasa, maupun transaksi lain. Misalnya, harga 1 kg telur adalah 24.000. Yang ketiga, fungsi uang fiat sebagai menyimpan nilai atau story of value. Uang fiat dapat digunakan untuk media menyimpan kekayaan. Selanjutnya ada tax. Tax yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat juga fungsi pajak. Yang pertama, yaitu sebagai fungsi anggaran atau budgeter, sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsinya sebagai pengatur atau reguleren, sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, sebagai stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menganalisis terlebih dahulu Forex Exchange. Aplikasi Forex Exchange yang akan saya analisis yaitu MIFX. Ketika kita sudah login, maka akan masuk ke halaman beranda pada gambar yang pertama. Ada beberapa fitur yang ditawarkan di aplikasi MIFX berikut. Yang pertama, ada fitur sinyal, yaitu informasi potensi pergerakan yang memudahkan kita untuk mencari informasi take profit dan stop loss. Yang kedua, ada fitur top mover, yaitu informasi produk yang tersedia di MIFX dengan volatilitas harga tertinggi hari itu. Yang ketiga, ada fitur top volume, yaitu informasi produk yang tersedia di MIFX dengan transaksi paling banyak saat ini. Yang keempat, terdapat produk, yaitu di halaman produk tersedia beberapa list produk yang tersedia di MIFX. Ada 3 kategori produk yang tersedia di halaman produk. Yang pertama ada forex, yang kedua ada commodity, dan yang ketiga ada indeks. Selanjutnya ada fitur edukasi. Di halaman ini adalah berisi tentang ilmu pengetahuan yang di-share dari MIFX untuk pengguna. Yang keenam, ada fitur rewards.
Di halaman ini berisi tentang reward poin dari hasil trading produk di MIFX. Yang ketujuh, ada fitur deposit. Di halaman ini adalah kita bisa deposit atau store uang kita untuk modal trading di MIFX. Tetapi untuk akun demo tidak bisa, jadi hanya bisa akun live saja yang bisa menggunakan fitur deposit. Selanjutnya yang terakhir ada fitur berita. Fitur berita ini berisi tentang berita terbaru mengenai keuangan. Di gambar selanjutnya terdapat halaman sinyal. Pada saat fitur sinyal diklik, maka akan muncul halaman seperti ini. Di halaman sinyal juga menyediakan 3 kategori sinyal berbeda. Di antaranya, yang pertama ada autokartis. Autokartis adalah salah satu kategori sinyal yang berada di fitur sinyal. Autokartis menggunakan teknologi big data dan mengidentifikasi pola grafik populer untuk memberikan Anda referensi peluang trading terkini. Selanjutnya, yang kedua ada trading sentral. Trading sentral adalah salah satu kategori sinyal yang berada di fitur sinyal trading. Sentral menggabungkan analisis dari manusia dan digabung dengan analisis teknologi AI atau AI. Selanjutnya yang terakhir ada sinyal center. Sinyal center adalah kategori terakhir yang berada di fitur sinyal. Sinyal center sendiri menggunakan metode analisis teknikal yang memanfaatkan level harga kunci, yaitu major support dan resistance. Selanjutnya terdapat halaman top mover. Di halaman top mover ini berisi beberapa produk dengan volatiltas harga tertinggi pada hari itu. Dan ada 2 kategori yang diberikan di top mover. Yang pertama terdapat top bullish, yaitu volatilitas dengan harga tertinggi, sedangkan yang top bearish yaitu volatilitas dengan harga terendah. Selanjutnya terdapat juga halaman top volume. Setelah klik halaman top volume, di halaman top volume ini berisi tentang list produk dengan jumlah paling banyak transaksi yang berada di MIFX. Selanjutnya terdapat halaman produk. Ketika halaman produk diklik, maka akan muncul seperti gambar yang terakhir. Dan ada beberapa kategori produk yang ditawarkan di MIFX. Di antaranya, yang pertama ada kategori Forex. Di kategori ini, MIFX memberikan list produk yang tersedia di MIFX dengan kategori produk Forex. Yang kedua ada kategori Commodity. Di kategori ini, MIFX memberikan list produk yang tersedia di MIFX dengan kategori produk Commodity. Dan yang terakhir ada kategori Index. Di kategori ini, MIFX memberikan list produk yang tersedia di MIFX dengan kategori produk Index. Selanjutnya terdapat halaman trade. Di halaman trade ini, kalian bisa memilih produk forex yang ingin kalian trading. Di sini, saya memilih USD JPY yang artinya saya trade mata uang JPY atau yen dari Jepang dengan pair USD dolar atau US. Di sini terlihat bahwa 1 US dollar sama dengan 149.273 yen untuk sell atau jual dan 149.281 untuk buy atau membeli. Ketika kamu membuka order sell, maka kamu akan profit jika harganya turun. Sedangkan ketika kamu membuka order buy, kamu akan profit jika harganya naik. Di sini saya open order dengan status buy dan setelah itu maka akan muncul jumlah yang ingin dibeli di sini. Saya hanya membeli dengan jumlah 0,1 lot. Yang terakhir terdapat halaman riwayat. Ketika kalian klik tombol order di bawah, maka akan muncul list order yang sedang kalian trade. Contoh tadi, saya telah trade open order dengan status buy, maka akan muncul di halaman order dengan beberapa details yang saya trade tadi, dan dengan muncul keuntungan yang saya trade. Dan di halaman order, ada 3 fitur lagi, yaitu open, pending. Fitur ini adalah fitur untuk melihat apakah ada trade kita yang masih statusnya pending atau tidak. Dan ada fitur riwayat, yaitu ketika kita sudah close posisi trade kita, maka akan muncul di halaman riwayat. Selanjutnya, saya akan menganalisis sistem perpajakan.
Sistem perpajakan yang saya analisis yaitu dari aplikasi Sapa Warga. Pada gambar pertama, terdapat tampilan dari halaman home. Pada halaman home ini, terdapat menu pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pada halaman kedua ini merupakan halaman pajak kendaraan bermotor. Jika sudah masuk ke halaman pajak kendaraan bermotor, maka akan muncul beberapa fitur dari halaman pajak kendaraan tadi. Dan di atas muncul juga informasi tentang kendaraan yang menggunakan nama pengguna lengkap dengan informasi nomor polisinya. Dan gambar yang ketiga, yaitu gambar tampilan dari fitur pajak kendaraan saya. Di cek pajak kendaraan saya ini, tersedia list kendaraan atas nama kita. Pada saat kita mengklik salah satu list kendaraan atas nama kita, maka akan dialihkan pada halaman seperti gambar di atas. Pada halaman tersebut akan tampil beberapa informasi detail tentang informasi biaya pajak yang dibayar dan detail tentang kendaraan kita. Selanjutnya terdapat halaman dari fitur cek pajak kendaraan lain. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama seperti kolom pilihan warna kendaraan yang sesuai sama warna kendaraan yang ingin kita cari. Dan terdapat juga kolom untuk mengisi nomor plat kendaraan tersebut. Gambar kedua yaitu gambar tampilan dari halaman riwayat pembayaran. Pada halaman ini akan tampil riwayat pembayaran pajak kendaraan kita. Riwayat pembayaran kendaraan saya kosong karena saya sebelumnya tidak pernah membayar pajak melalui aplikasi Sapa Warga. Dan gambar yang terakhir pada halaman ini yaitu gambar tampilan dari halaman bayar pajak kendaraan online. Pada gambar ini, halaman ini akan tampil list kendaraan atas nama pengguna yang belum dibayar pajaknya. Dikarenakan saya sudah membayar pajak, maka tidak ada list kendaraannya. Halaman selanjutnya yaitu ada halaman lepas kepemilikan. Pada halaman ini, ada beberapa data yang perlu dilengkapi oleh pengguna untuk melepaskan kepemilikan kendaraannya, seperti mengisi nama lengkap, nomor handphone, ataupun email aktif. Halaman selanjutnya terdapat halaman reservasi pajak 5 tahunan. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai perpanjangan pajak 5 tahun dan jika pengguna sudah memahami dan setuju, maka bisa langsung mengklik tombol lanjutkan. Cash is king. But in a socially distant world where payment is as easy as... Does cash still hold the same value? Cash is still relevant, but cash is no longer king. Although people in this country and around the world do continue to use cash to purchase things every day, that is decreasing. Electronic payments have cannibalized checks. Card payments have grown, but cash has remained king. 2/3 of transactions under $10 are done in cash. Although data surrounding COVID's impact on cash has yet to be reported, the pandemic is expected to cause a drastic decline in cash usage due to the risk of contamination. The unprecedented surge in the demand for contactless payment has also shown outstanding performances from major companies offering cashless payment methods like Apple, Square, and PayPal. You're seeing digital payments in this crisis move from being a nice-to-have capability to a must-have essential service. Whether it is credit or debit or prepaid cards or peer-to-peer services like PayPal or Venmo or others, we're seeing a corresponding increase in digital transactions as we're seeing a decrease in the use of cash. So could COVID signal the end of cash in the United States? And can the US really function without physical currency? Nearly a third of US adults say they make no purchases using cash during a typical week. The share of people who say that all or almost all of their weekly purchases are made by cash dropped from 24% in 2015 to 18% in 2018.
In 2019, the Federal Reserve found that most cashless methods of transactions, including debit cards and mobile payments, increased in the past 2 years compared to cash and check payments, which showed a decrease in the same time period. I never carry around cash. So I use Apple Pay at the bodegas, for example, when I'm getting groceries for most of my purchases. I don't use that necessarily for like electricity bills, for dinner bills. That's when I would use Venmo or Cash App. Despite the rise in electronic methods of payment, experts say that cash isn't a force to be reckoned with. There's a false narrative that Americans are using cash less now than ever before. In point of fact, cash in circulation continues to grow strongly. What you've seen happen are electronic forms of payment taking other electronic forms of payment or checks out of the system. Cash transactions are still dominant. Cash is the second most used form of payment in America today after debit cards. Millennials are the ones leading the charge toward a cashless future. A report from Experian in 2019 revealed that 1 in 10 millennials use their digital wallet for every purchase, especially on food, rent, and ride shares. Pew Research also found that about 34% of adults under the age of 50 make no purchases in a typical week using cash, compared with 23% of those ages 50 and older. I'm an older millennial, so my friends who are not millennials tend to carry that cash around versus my younger friends who tend to use more of the apps. And even if they did carry cash, I've seen less of that these days as people start to use Cash App, Venmo, Splitwise. It just makes everything easy. As digital natives grow up and become consumers in their own right and engage in commerce, they're very comfortable with not only digital means of engaging generally, but particularly comfortable with engaging in commerce digitally. Many businesses around the U.S. have also been adapting to the higher demand for cashless transactions. Major companies like Amazon, Walmart, Starbucks, and Sweetgreen have experimented with cashless stores in past years. Part of the reason big companies are going cashless is to get out of paying expensive swipe fees. Let's take Starbucks, for example, whose app was the most used online form of payment for years, bigger than Apple Pay for many years. A lot of people mistakenly think the Starbucks app is about building loyalty or getting float or interest. Starbucks has over $1 billion sitting in their app. Yeah, that float on your $50 is nice, but it's a few pennies or tenths there. Materi selanjutnya yaitu sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Layanan-layanan dari pembayaran elektronik diantaranya yang pertama ada Digital Bank Indonesia. Digital Bank adalah layanan perbankan elektronik yang ditujukan untuk dapat memaksimalkan dalam pemanfaatan data nasabah sebagai upaya memberikan pelayanan lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat dilakukan nasabah secara mandiri dengan tetap memperhatikan unsur keamanannya. Contoh-contoh dari digital bank yaitu yang pertama ada internet banking. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Yang kedua ada mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah.
Yang ketiga ada SMS Banking. SMS Banking adalah sebuah layanan perbankan secara mobile yang memanfaatkan sistem short message service. Dalam layanan ini, kita bisa menggunakan sejumlah fitur sebagai informasi saldo, tagihan kartu kredit, mutasi rekening, suku bunga, dan lain sebagainya. Tak hanya sekadar itu, kegunaan SMS Banking juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, mulai dari transfer uang, pembayaran air, asuransi, internet, maupun pajak. Anda tentunya bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun selama memiliki pulsa yang cukup. Selanjutnya ada Phone Banking, layanan untuk bertransaksi perbankan atau mendapatkan informasi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada bank. Layanan tersebut antara lain bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan melalui telepon. Selain Bank Digital Indonesia, layanan pembayaran elektronik juga ada bisnis Fintech Indonesia. Fintech atau Financial Technology adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Menurut National Digital Research Center atau NDRC, Fintech merupakan istilah untuk menyebut suatu inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial. Hal ini memungkinkan berbagai kegiatan finansial seperti transfer dana, pembayaran, hingga peminjaman dana bisa dilakukan lebih cepat. Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Contoh beberapa aplikasi fintech di dalam bidang payment atau billing yaitu GoPay, Dana, OVO, maupun ShopeePay. It's fast become one of the big buzzwords in business and technology. It's one of the hottest properties to invest in, and you can be sure it's only going to get bigger and bigger. But stick with us until the end and you'll see how a lot of people have no idea what the word fintech even means. Welcome to alux.com, the place where future billionaires come to get inspired. If you're not subscribed yet, you're missing out. You don't need a degree in computer science or finance to figure out it's an abbreviation for financial technology. But when it comes to fintech, whether you're in the dark or well clued up, we thought we'd shed a bit more light on this hot topic. Number 1. Traditional banks are worried about it. And with good reason, too. That's because until a few years ago, banks had a tight hold on pretty much anything we did involving money. And being the huge, bloated dinosaurs that banks are, there wasn't exactly much incentive for them to innovate or be competitive. Fast forward a few years and a few leaps ahead in digital technology, and it was time for smaller, more agile players to make an entrance. You got it, fintech. And in the last decade, they've been giving banks a real run for their money. As innovation expert and fintech VC Aravind Sankaran put it, we're witnessing the creative destruction of financial services, rearranging itself around the consumer. Who does this in the most relevant, exciting way using data and digital wins. So the more you see the word fintech cropping up in your news feeds, you can be sure the more headaches old-fashioned bank managers are getting. Number 2. The term includes sectors you probably didn't think were fintech. Put simply, fintech companies unbundle all the different types of financial transactions that banks traditionally do. And as each fintech tends to specialize in just one area, they focus on doing it in a way that's efficient and streamlined and as user-friendly as possible on a digital interface, and at a low cost to the consumer. That includes platforms that are already fairly obviously fintech, like platforms that let you make payments online or in stores, Square or PayPal. Platforms that let you trade stocks, like eToro or Robinhood, and anything digital you use to apply for a loan. The fintech label also includes cryptocurrencies and the crypto trading platform Coinbase, and the so-called neobanks like Chime, TransferWise, or Revolut. But there are other players you may already be familiar with but hadn't thought of as fintech. Crowdfunding is also considered fintech, so it includes the likes of Kickstarter and GoFundMe. And if you make or receive payments via Patreon, you're also using fintech.
Or if you've raised money or donated money via online charity fundraising platforms, that's fintech too. And there's fintech specifically for Medicare. One example is Oscar, an American health insurance company that uses IT to shake up the healthcare system, making it easier and more transparent to make medical claims all at a reasonable cost. Number 3. It's lifted millions of people out of extreme poverty. One thing that fintech does a great job of is bringing financial services to people who couldn't access them before. Often that means people who didn't have a regular income or a permanent address, and fintechs allowing them to build wealth and escape the poverty trap. A case in point is M-Pesa. It was released in Kenya in 2007 and basically transforms your smartphone into a bank account. It allows users to make and receive payments, make online deposits, all in a secure way. And it gets credit for having reduced crime in a society that used to be mostly cash-based and prone to theft. In fact, since M-Pesa was launched in 2007, it's raised 2% of Kenyans, around 200,000 households, out of poverty, as well as many other people in different countries throughout Africa where it's also used. And we think that all of this means fintech deserves some serious kudos. Number 4. It's revolutionizing the loans market. Looking and applying for a loan is a great example of how traditional banks were drowning in bureaucracy and how fintech has shown us all it can be improved and streamlined for a lower cost. Now, it's possible to find a whole range of apps and websites that help you compare prices of credit card loans in a way that banks didn't used to do. That includes peer-to-peer lending platforms like Prosper, Marketplace, and Lending Club, sites for business loans like Cabbage and Lendio, and fintechs that let you apply for mortgages, which take traditional brokers out of the equation and approve loans faster. And in 2016, American fintech SoFi, which helps with student loan refinancing, became the first online lender to get a AAA credit rating. Number 5. They could make traditional credit ratings obsolete. Anybody who's ever taken out a loan knows how your credit rating is the holy grail when it comes to being able to access money. A bad credit score shuts off all kinds of opportunities, and it's difficult to shake off. This is something else that fintech has been busy disrupting. That's thanks to fintech lenders like Affirm, which offers loans to people with bad or no credit ratings and also helps them build up their credit rating. Yang terakhir, layanan dari sistem pembayaran elektronik juga terdapat e-money. E-money atau uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menganalisis terlebih dahulu bank digital. Sistem bank digital yang akan saya analisis yaitu aplikasi dari Blue. Pada saat pengguna sudah memiliki akun, maka tampilan yang pertama kali akan tampil pada saat aplikasi Blue ini dibuka, yaitu seperti pada gambar yang pertama. Pada halaman home ini akan menampilkan nominal saldo pengguna, menampilkan transaksi favorit, dan insight. Selanjutnya, halaman yang kedua, ketika tombol transaksi yang ada di bawah kanan halaman home diklik, maka akan muncul bar seperti gambar kedua. Pada bar ini akan tersedia 8 fitur yang bisa digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi. Fitur pertama yaitu fitur transfer seperti gambar ketiga. Pada gambar ketiga ini, halaman ini terdapat beberapa daftar rekening yang sudah pernah melakukan transaksi transfer. Jika pengguna ingin melakukan transfer pada rekening baru atau rekening yang belum pernah melakukan transaksi sebelumnya, maka pengguna bisa mengklik tombol transfer baru di bawah. Setelah klik tombol transfer baru, maka akan dialihkan pada halaman yang pertama. Pengguna perlu memasukkan nama bank tujuan dan rekening tujuan. Setelah itu, klik tombol cek yang berada di bagian bawah halaman. Selanjutnya, akan dialihkan pada halaman seperti gambar kedua. Pada halaman ini,
pengguna perlu memasukkan nominal transfernya dan memilih tipe transaksi. Pada halaman ini, saya mengisi nominal transfernya sebesar 10.000 dan memilih BFAST sebagai tipe transaksinya. Setelah klik lanjut pada halaman sebelumnya, maka akan dialihkan pada halaman seperti gambar ketiga. Halaman ini merupakan preview agar pengguna bisa memastikan apakah semuanya sudah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai keinginan pengguna, maka selanjutnya klik tombol transfer sekarang dan transfer pun berjalan dengan berhasil. Halaman selanjutnya yaitu terdapat halaman dari fitur bayar atau beli. Pada fitur bayar atau beli ini, di dalamnya terdapat 11 fitur yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pembayaran. Fitur-fitur tersebut di antara lain, yang pertama ada fitur untuk membeli pulsa, paket data, membayar tagihan listrik, tagihan PDAM atau air, BPJS, dan yang lainnya. Yang kedua terdapat fitur top up e-money. Gambar yang kedua ini merupakan tampilan pada fitur top up e-money. Pengguna perlu memilih e-money apa yang akan diisi dengan pilihan seperti gambar tersebut. Dan pengguna juga perlu memasukkan nomor handphone yang terdaftar. Fitur selanjutnya yaitu fitur bayar pakai kris. Gambar ketiga ini merupakan tampilan dari fitur kris. Fitur kris adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk bisa membayar tagihan, transaksi, ataupun billing menggunakan scan barcode kris. Pengguna hanya perlu men-scan barcode kris tersebut dan memasukkan PIN Blue dan transaksi telah berhasil. Halaman selanjutnya yaitu terdapat tampilan halaman dari fitur tarik tunai. Fitur tarik tunai ini bisa digunakan pada saat pengguna ingin menarik tunai tetapi tidak menggunakan kartu ATM. Pengguna hanya perlu memilih nominal yang ingin ditarik, lalu klik tombol lanjut, lakukan otorisasi transaksi dengan memasukkan PIN. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan kode transaksi dan nomor pelanggan yang berlaku selama 60 menit. Lalu, pengguna perlu datang ke BCA dan memilih transaksi tanpa kartu. Selanjutnya, masukkan nomor pelanggan dan kode transaksi. Setelah itu, tarik tunai akan diproses dan berhasil dilakukan. Halaman selanjutnya terdapat tampilan halaman dari fitur setor tunai. Pada fitur setor tunai ini bisa digunakan pada saat pengguna ingin setor uang tunai tetapi tidak menggunakan kartu ATM. Pengguna hanya perlu mengklik tombol lanjut, lalu lakukan otorisasi transaksi dengan memasukkan PIN. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan kode transaksi dan nomor pelanggan yang berlaku selama 1 jam. Lalu, pengguna perlu datang ke BCA dan memilih transaksi tanpa kartu. Selanjutnya, masukkan nomor pelanggan dan kode transaksi. Setelah itu, masukkan uang yang akan disetor. Selanjutnya, setor tunai tersebut diproses dan berhasil. Halaman selanjutnya yaitu tampilan dari halaman fitur Blue Gift. Fitur ini bertujuan untuk mengirimkan uang kepada seseorang tetapi menggunakan nomor handphone yang terdaftar di Blue. Pengguna perlu memasukkan nama dan nomor handphone penerima. Setelah itu, masukkan jumlah uang yang akan dikirimkan, lalu konfirmasi dan masukkan PIN. Selanjutnya,
link Blue Gift akan terkirim ke WhatsApp ataupun SMS penerima. Halaman selanjutnya yaitu halaman portofolio. Kedua gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman portofolio. Halaman ini berisi tentang kumpulan informasi saldo yang berada di akun Blue pengguna. Pada halaman portofolio ini tersedia 3 macam pockets. Pocket pertama yaitu bernama Blue Saving. Fitur ini berguna untuk berinvestasi dengan suku bunga tabungan 3% per tahun. Pockets kedua yaitu bernama Blue Getter. Kegunaan fitur ini sama dengan fitur Blue Saving. Hanya saja pada fitur ini kita bisa berinvestasi bersama teman ataupun kerabat. Suku bunga pada fitur ini sama dengan fitur Blue Saving, yaitu 3% per tahun. Pocket ketiga yaitu bernama Blue Deposit. Pada fitur ini, investasinya berjangka dengan minimal 1 juta dengan suku bunga hingga 4,75% per tahun. Halaman terakhir yaitu halaman tracker. Gambar ketiga merupakan tampilan dari halaman tracker. Halaman ini berguna untuk melihat pengeluaran maupun pemasukan pada akun Blue pengguna. Pada halaman ini juga tersedia diagram dari data pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Selanjutnya, saya akan menganalisis layanan fintech. Layanan fintech yang akan saya analisis yaitu ShopeePay. Gambar pertama merupakan tampilan dari halaman fitur ShopeePay yang ada di aplikasi Shopee. Pada halaman ShopeePay ini terdapat nominal saldo pada akun pengguna dan tersedia 6 fitur utama, yaitu fitur isi saldo, fitur bayar menggunakan scan, fitur transfer, fitur kode bayar menggunakan barcode, fitur transfer bank, dan fitur minta dana. Tersedia fitur lainnya juga, yaitu ShopeePay Letter, ShopeePay Sekitarmu, ShopeePay Pinjam, Investasi Pintar, Reksadana, Daftar Jadi Merchant, dan yang terakhir, fitur asuransi. Gambar kedua merupakan tampilan dari halaman fitur isi saldo. Fitur isi saldo ini digunakan untuk mengisi saldo ShopeePay pengguna. Tersedia banyak opsi untuk mengisi saldo ShopeePay seperti pada gambar di samping. Saldo ShopeePay ini akan berguna di saat pengguna ingin melakukan pembayaran pada aplikasi Shopee menggunakan ShopeePay, ataupun melakukan pembayaran di luar aplikasi Shopee dengan menggunakan ShopeePay seperti melalui scan kris. Gambar yang ketiga yaitu tampilan dari halaman fitur bayar. Fitur bayar ini merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pembayaran di luar aplikasi Shopee. Pada saat pengguna ingin melakukan pembayaran dengan ShopeePay dan di luar aplikasi Shopee, maka pengguna bisa melakukannya dengan fitur ini, yaitu dengan cara men-scan barcode kris yang disediakan oleh pihak yang akan melakukan transaksi dengan pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman dari fitur transfer. Fitur transfer ini digunakan pada saat pengguna ingin mentransfer saldo ShopeePay-nya ke akun Shopee lain. Pada fitur ini, tersedia beberapa opsi untuk mentransferkan saldo ShopeePay. Salah satunya yaitu melalui kontak yang ada di handphone pengguna. Jadi,
pengguna hanya perlu memasukkan nama kontak yang menjadi tujuan transfer ataupun nomor handphone orang yang menjadi tujuan transfer. Selanjutnya, terdapat gambar kedua, yaitu tampilan dari halaman fitur kode bayar. Fitur ini merupakan fitur yang hampir sama dengan fitur bayar. Tetapi, pada fitur ini, akun pengguna yang menyediakan barcode kris, sedangkan yang akan men-scan-nya yaitu akun lain ataupun pelanggan dari sang pengguna. Pada gambar terakhir atau yang ketiga ini, terdapat tampilan dari halaman fitur transfer bank. Fitur transfer bank ini digunakan pada saat pengguna ingin melakukan transfer saldo ShopeePay-nya kepada akun bank. Cara menggunakan akun ini yaitu pengguna dapat langsung memasukkan nama bank tujuan dan nomor rekening tujuan. Setelah itu, akun bank yang sudah pernah menjadi tujuan transfer akan tersimpan di bawah tulisan rekening bank tersimpan, seperti pada gambar ketiga. Selanjutnya, terdapat tampilan dari halaman fitur minta dana. Fitur ini digunakan pada saat pengguna akan menerima transferan saldo ShopeePay dari akun lain. Barcode kris ini bisa di-share apabila pihak yang akan mentransferkan saldonya berada di tempat yang berbeda dengan pengguna. Tetapi, jika pihak yang akan mentransfer itu berada di tempat yang sama dengan pengguna, maka bisa langsung memberikan barcode krisnya untuk di-scan. Selanjutnya, pada gambar kedua dan ketiga ini, yaitu terdapat halaman transaksi terkini. Pada halaman transaksi terkini, akan menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Pengguna juga bisa melihat detail riwayat transaksinya dengan mengklik tombol lihat lainnya. Maka akan dialihkan pada halaman gambar kedua yang kanan pada halaman riwayat transaksi. Pengguna bisa memilih tanggal untuk bisa melihat transaksi pada tanggal yang ingin dipilih oleh pengguna. What is the electronic money? Electronic money is a kind of money that is issued on receipt of funds like bank notes, coins, deposit money or other electronic money and stored electronically. Electronic money can be issued under the control of national central banks. It is equal to the nominal value of the reserved national money. It is an instrument of payment and can be used for buying like money. Banks or electronic money institutions can issue electronic money. Owners can revert electronic money into cash whenever they want. Electronic money is not a cryptocurrency. It is legal money and under control of governments. Materi selanjutnya yaitu apa itu sistem P2P lending? P2P lending adalah metode memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui platform online yang menghubungkan peminjam langsung dengan investor. Orang yang memberikan pinjaman ini disebut sebagai pendana atau investor. Keuntungan atau return yang kelak investor dapatkan berasal dari bunga pinjaman yang diajukan peminjam. Sebaliknya, peer-to-peer lending bagi peminjam berarti kegiatan mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, P2P lending akan menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara online. Dengan P2P lending, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan.
Materi selanjutnya yaitu apa itu sistem crowdfunding. Crowdfunding adalah suatu kegiatan mengajak orang untuk mengumpulkan uang dengan jumlah beragam sebagai sumber pendanaan proyek tertentu. Umumnya bisa dilakukan secara offline maupun online. Contohnya, Anda ingin membuat sebuah proyek pembuatan film, tapi tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakannya. Pengguna bisa menggunakan metode crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari donatur, sehingga proyek tersebut bisa dijalankan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menganalisis terlebih dahulu layanan P2P lending. Layanan P2P lending yang akan saya analisis yaitu aplikasi Coinworks. Pada halaman pertama, saat pengguna daftar pada aplikasi Coinworks, maka dalam proses daftarnya akan ada tampilan seperti pada gambar yang pertama. Pada halaman gambar yang pertama ini, pengguna bisa memilih tujuan dari akun yang sedang dibuat atau didaftarkan. Pada saat daftar, saya memilih bagian yang investasi karena tujuannya untuk personal. Selanjutnya, setelah berhasil daftar, pengguna akan dialihkan pada halaman akun, seperti gambar yang kedua. Pada halaman akun, terdapat tampilan akun pengguna, yaitu terdapat nama, nomor HP, dan alamat email. Selain itu juga, terdapat fitur pengaturan untuk mengatur seperti bahasa dan lain sebagainya. Terdapat juga sosial media Coinworks yang bisa dikunjungi oleh pengguna hanya dengan mengklik simbol sosial medianya yang tersedia pada halaman akun. Selanjutnya, pada gambar ketiga, yaitu memberitahu bahwa pada aplikasi Coinworks ini, pengguna dapat login lebih dari satu akun. Jika pengguna ingin masuk ke akun yang lain dalam satu device, maka pengguna bisa klik simbol di atas pojok kanan di sebelah singkatan nama pengguna pada halaman akun. Halaman selanjutnya yaitu terdapat halaman investasi. Gambar pertama pada halaman ini merupakan tampilan dari halaman investasi. Pada halaman investasi ini terdapat fitur untuk mendanai produk. Pengguna hanya perlu klik tombol danai sekarang dan memilih 3 macam produk koin yang tersedia seperti gambar kedua. Keterangan mengenai keuntungan dan riwayat pemesanannya juga terdapat pada halaman gambar yang kedua. Pilihan produk yang tersedia pada halaman ini, yang pertama terdapat koin P2P, yang kedua terdapat koin Robo, dan yang terakhir terdapat koin Gold. Selanjutnya, terdapat halaman pinjaman. Pada gambar ketiga ini merupakan tampilan dari halaman pinjaman. Pada halaman pinjaman tersedia 2 koin yang bisa dipinjam, yaitu yang pertama koin gaji dan yang kedua yaitu koin bisnis. Koin gaji adalah produk finansial dari Coinworks yang membantu perusahaan memberikan salary advance kepada karyawan tanpa mengganggu keuangan perusahaan. Dengan koin gaji, karyawan dapat mengajukan pinjaman dengan rentang 100.000 hingga 50 juta rupiah yang diangsur setiap bulan langsung dipotong dari gaji mereka. Hanya pegawai dari perusahaan mitra Coinworks yang dapat mengajukan pinjaman. Dengan proses pengajuan yang mudah melalui aplikasi Coinworks setelah perusahaan bergabung sebagai mitra. Selanjutnya, terdapat koin bisnis. Koin bisnis merupakan solusi yang bertujuan
untuk memberikan dukungan finansial kepada usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam pengembangan bisnis mereka. Dengan koin bisnis, pengusaha dapat memperoleh pinjaman modal usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian stok, investasi dalam aset modal, dan pembiayaan arus kas. Selanjutnya, terdapat halaman aktivitas. Pada gambar pertama dan kedua ini merupakan tampilan dari halaman aktivitas. Pada halaman aktivitas, terdapat 2 halaman di dalamnya, yaitu halaman pertama arus kas dan halaman kedua halaman tarik tunai. Arus kas memberikan laporan arus kas yang mencakup semua aktivitas pendana. Halaman ini menyediakan informasi tentang setiap kegiatan atau transaksi yang terjadi, dan pengguna dapat mengaksesnya dalam berbagai periode, termasuk 30 hari terakhir, 12 bulan terakhir. Selain itu, pengguna juga memiliki fleksibilitas untuk menentukan rentang tanggal khusus dengan memasukkan tanggal mulai dan tanggal berakhir sesuai kebutuhan. Pada halaman tarik tunai, pengguna bisa mencairkan saldo kas ke nomor rekening yang sudah terdaftar. Adapun setiap melakukan pencairan, kamu akan dikenakan biaya 5.000. Durasi penarikan memakan hingga 3 hari kerja. Pengguna juga akan menemukan riwayat penarikan yang telah dilakukan pada aplikasi Coinworks. Adapun keterangan seperti status dalam proses, disetujui, ditolak, atau ingin melihat semuanya. Begitupun waktu. Pengguna bisa melihat riwayat 30 hari terakhir, 3 bulan terakhir, semua waktu, atau custom sesuai dengan yang ingin dilihat oleh pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman beranda. Pada gambar ketiga ini merupakan tampilan dari halaman beranda. Pada halaman beranda, pengguna bisa verifikasi di tombol verifikasi sekarang untuk memulai berinvestasi. Pada halaman ini juga tersedia informasi mengenai produk-produk koin yang bisa dibeli. Total nilai portofolio adalah hasil akumulasi nilai portofolio pengguna di semua produk. Yang pertama ada koin P2P. Koin P2P ini mengukur nilai portofolio berdasarkan jumlah pokok pendanaan aktif pengguna dan potensi imbal hasilnya didasarkan pada total bunga yang diperoleh dari pendanaan aktif pengguna. Keuntungan terrealisasi dihitung dengan mengurangkan biaya keterlambatan dan komisi dari total bunga. Yang kedua, terdapat koin robo. Pada sisi lain, menilai nilai portofolio berdasarkan jumlah pokok pendanaan aktif pengguna dan potensi imbal hasil dihitung berdasarkan total bunga yang dihasilkan dari pendanaan aktif pengguna. Keuntungan terrealisasi hanya mempertimbangkan bunga yang diperoleh. Yang terakhir, terdapat koin gold. Koin gold memiliki perhitungan yang berbeda, di mana nilai portofolio ditentukan oleh nilai saldo emas dalam rupiah, yang dihitung dari selisih antara total pembelian dan total penjualan emas dikalikan dengan harga jual saat ini.
Potensi imbal hasil diukur berdasarkan selisih rata-rata harga beli dan harga jual saat pengguna menjual semua saldo emas yang mereka miliki. Selanjutnya, saya akan menganalisis layanan crowdfunding. Layanan crowdfunding yang saya analisis yaitu aplikasi Kitabisa. Pada gambar pertama ini merupakan tampilan halaman awal sebelum mendaftar. Pada saat pengguna mendownload aplikasi Kitabisa, halaman yang akan tampil pertama kali pada saat pengguna membuka aplikasinya yaitu halaman seperti gambar pertama. Jadi, sebelum pengguna mendaftar, pengguna bisa memilih terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh pengguna tersebut. Pilihannya yaitu yang pertama, mulai donasi untuk yang ingin berdonasi, dan yang kedua, ingin menggalang dana untuk yang ingin mengumpulkan dana. Gambar kedua merupakan halaman untuk kelanjutan dari halaman pertama. Pada halaman sebelumnya, saya mendaftar sebagai orang yang ingin berdonasi, sehingga halaman yang akan tampil selanjutnya yaitu seperti pada gambar kedua. Pada halaman ini, pengguna bisa memilih 3 kategori yang ingin dibantu untuk berdonasi seperti yang tersedia pada gambar tersebut. Setelah itu, pengguna akan dialihkan ke halaman daftar, dan saya mendaftar melalui Google. Selanjutnya, terdapat halaman akun saya. Pada gambar ini merupakan tampilan dari halaman akun saya. Gambar ini terdapat foto profil, nama pengguna, dan beberapa fitur yang tersedia seperti fitur kantong donasimu yang berisi jumlah nominal yang pernah kita donasikan. Lalu terdapat fitur donasi otomatis yang berguna sebagai pembuatan jadwal otomatis untuk berdonasi sehingga saldo pengguna akan terpotong untuk donasi di waktu yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, terdapat fitur pengingat donasi untuk menjadwalkan donasi otomatis. Fitur saya menunaikan zakat untuk mengaktifkan pembayaran zakat yang akan dihitung melalui penghasilan per bulan. Dan yang terakhir, terdapat fitur pengaturan dan fitur bantuan. Fitur-fitur lainnya juga tersedia seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, terdapat halaman inbox. Gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman inbox. Pada halaman inbox ini, pengguna bisa melihat kabar terkait penggalangan dana yang pernah dijadikan tempat berdonasi oleh pengguna. Selain itu juga, pengguna bisa melihat update terbaru mengenai beragam fitur dan layanan pada aplikasi Kitabisa. Selanjutnya, terdapat halaman donasi saya. Pada gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman donasi saya. Pada halaman ini, terdapat informasi mengenai berapa kali pengguna sudah berdonasi, informasi kategori yang pernah menjadi tujuan berdonasi, dan bisa juga untuk berdonasi langsung dengan mengklik tombol donasi sekarang. Selanjutnya, terdapat halaman cara berdonasi. Pada gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman cara berdonasi. Tahap pertama yaitu pengguna perlu mengklik tombol donasi sekarang pada halaman sebelumnya. Lalu akan tampil halaman
seperti gambar di samping. Pengguna perlu memilih kategori atau pihak yang menjadi tujuan berdonasi. Setelah memilih pihak yang akan dijadikan tujuan berdonasi dan sudah berada di halaman salah satu kategori atau pihak, maka pengguna perlu mengklik donasi sekarang seperti yang terdapat pada gambar kedua untuk memulai berdonasi. Selanjutnya, setelah klik donasi sekarang, maka akan muncul tampilan seperti gambar ketiga untuk memilih atau mengisi nominal donasi. Pada donasi kali ini, saya mengisi nominalnya yaitu Rp10.000. Setelah memilih atau mengisi nominal, pengguna perlu mengklik tombol lanjut pembayaran yang terdapat di bawah halaman ketiga. Selanjutnya, setelah mengklik lanjut pembayaran, maka akan dialihkan pada gambar seperti halaman pembayaran. Pada halaman ini, pengguna perlu memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Pada donasi kali ini, saya memilih BCA Virtual Account sebagai metode pembayaran donasi saya. Selanjutnya, pengguna perlu mengklik lanjut pembayaran. Selanjutnya, pengguna perlu kembali pada aplikasi Kitabisa dan menyalin nomor virtual account untuk melanjutkan pembayaran. Durasi waktu yang diberikan pada saat pembayaran ini yaitu 24 jam atau 1 hari. Setelah selesai melakukan pembayaran dan status pembayarannya telah berhasil, maka donasi yang sudah dilakukan akan muncul di riwayat donasimu seperti gambar ketiga yang kecil. Selanjutnya, terdapat halaman donasi. Pada kedua gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman donasi. Pada halaman ini tersedia beberapa fitur. Di antaranya ada fitur kegiatan sosial untuk berdonasi ke pihak-pihak yang dananya akan disalurkan melalui kegiatan sosial. Yang kedua, ada fitur zakat untuk membayar zakat. Selanjutnya, terdapat fitur panti asuhan untuk berdonasi yang ditujukan kepada panti asuhan dan fitur lainnya yang terlihat pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut, bagian yang kanan juga merupakan tampilan pada halaman donasi. Tetapi bagian bawah pada bagian ini terdapat beberapa kategori yang bisa dijadikan tujuan oleh pengguna untuk menyalurkan dananya atau berdonasi. Dan yang terakhir, terdapat halaman beranda. Gambar tersebut merupakan tampilan dari halaman beranda. Pada halaman ini terdapat beberapa fitur, di antaranya fitur donasi otomatis untuk menjadwalkan hari dan jam berdonasi agar pengguna tidak perlu repot untuk berdonasi secara manual. Jadi, saldo kantong donasi pengguna akan selalu berkurang pada waktu yang sudah dijadwalkan. Fitur donasi untuk melakukan donasi manual, fitur zakat untuk membayar zakat, fitur galang dana untuk menggalang dana, dan fitur lainnya seperti yang terlihat pada gambar di atas, seperti fitur saling bantu, fitur volunteering, maupun fitur akikah warga. Let's assume you need a loan. Your first instinct is most likely to head over to a local bank and request one. However, problems can arise, such as the bank not being willing to lend you money or interest rates being too high. On the opposite end of the spectrum, there are people who have money and normally go with bank deposits. However, in today's low-interest environment, their returns are depressingly low.
peer-to-peer lending basically acts as a bridge between these two extremes. Here's how it works. 1. Borrowers as well as lenders interact with one another through a peer-to-peer lending platform such as Lending Club or Prosper. 2. That platform allows borrowers to request loans for various needs. 3. Lenders see these loan requests and are able to choose who they give money to. Furthermore, the platform gives them all sorts of information about the borrowers so that lenders can make educated decisions. Some might settle for lower returns and only lend to the safest borrowers, whereas others reach for yield but accept a higher degree of risk. 4. The platform, of course, takes its cut each time for facilitating the deal. Sounds good, right? Unfortunately, there are risks involved, such as 1. If borrowers are unable to keep making payments and default, lenders lose money and aren't covered by deposit guarantee schemes, such as the FDIC in the United States. 2. The same way, there's usually limited to no protection if the platform itself goes bankrupt, like what happened with TrustBuddy in 2015. 3. In most countries, peer-to-peer lending platforms either don't exist or have pretty bad track records. So, is there room for peer-to-peer lending in the financial world? Sure, but it's by no means a miracle solution. Materi selanjutnya yaitu apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya, tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja seorang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dengan cita-cita yang berbeda dengan orang berusia 50 tahun. Berdasarkan tujuannya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu tentu beda strategi dan instrumen investasinya. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis profil resiko investasi. Yang pertama ada sangat konservatif. Sangat konservatif merupakan salah satu jenis profil resiko investasi yang lebih mengutamakan keutuhan nilai pokok investasi. Bahkan, investor tipe ini cenderung tidak ragu kalau harus melepaskan potensi keuntungannya yang lebih besar selama tidak mengganggu dana pokoknya. Yang kedua yaitu investor konservatif. Sedikit berbeda dengan tipe sangat konservatif, investor konservatif lebih bisa menerima atau menoleransi risiko yang rendah. Investor tipe ini juga cenderung akan mencairkan dana investasinya jika terjadi penurunan nilai. Adapun produk yang umum dipilih oleh investor konservatif adalah reksadana, pendapatan tetap, ataupun obligasi. Yang ketiga yaitu investor moderat. Menurut investor moderat, pertumbuhan modal dengan jangka waktu menengah sampai panjang itu udah lebih dari cukup. Karena itulah, investor moderat sering berinvestasi dan menanamkan modalnya dalam kurun waktu 3-4 tahun. Investor moderat juga lebih bisa menoleransi penurunan nilai investasi yang sedikit berdampak pada kerugian. Yang terakhir, yaitu investor agresif. Investor tipe ini lebih berani dan agresif dalam menghadapi risiko investasi yang tinggi. Bahkan, investor tipe agresif cenderung tidak ragu saat menanamkan modalnya dalam jumlah besar selama berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jenis instrumen investasi yang biasa digunakan oleh investor agresif adalah saham dan kripto. Selanjutnya, saya akan menganalisis layanan investasi e-gold. Layanan e-gold yang saya analisis yaitu layanan e-gold yang ada di aplikasi Dana. Pada gambar pertama merupakan tampilan dari halaman awal Dana. Pada saat pengguna masuk pada aplikasi Dana, halaman yang akan tampil yaitu seperti pada gambar pertama. Pengguna bisa klik lihat semua untuk menemukan fitur emas di kategori keuangan.
Setelah klik lihat semua, maka halaman yang akan tampil yaitu seperti gambar yang kedua. Pengguna perlu mencari kategori keuangan untuk menemukan fitur emas seperti pada gambar kedua. Fitur emas yaitu fitur yang terdapat di awal kategori keuangan. Pada gambar yang terakhir merupakan gambar tampilan dari halaman emas. Pada saat pengguna masuk pada fitur emas, maka halaman yang akan tampil seperti pada gambar ketiga. Terdapat nilai investasi per gramnya, terdapat juga nominal keuntungan berupa rupiah dan juga persennya, dan terdapat juga rata-rata pembelian dari emas pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman grafik. Pada halaman ini terdapat grafik dari harga beli maupun grafik pada harga jual. Harga jual terbaru yaitu 976.780 per gramnya. Sedangkan harga beli terbaru yaitu 1.010.92 per gramnya. Terlihat juga pada grafik harga jual bahwa harga jual sedang menurun dari 7 hari terakhir. Pada grafik harga beli juga menunjukkan bahwa harga beli emas sedang menurun dari 7 hari terakhir. Pengguna bisa melihat grafik dengan durasi hari yang berbeda sesuai keinginan. Misal grafik selama 1 bulan terakhir ataupun 3 bulan terakhir dan durasi waktu lain sebagainya.
Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu sistem transfer uang. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank, termasuk hasil inkasso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Lalu lintas giro. Lalu lintas giro atau LLG adalah proses transfer rekening antar bank melalui mekanisme clearing. Clearing adalah tindakan bank untuk mengecek apakah saldo yang hendak ditransfer dari rekening kita itu cukup atau tidak. Proses LLG ini biasanya akan memakan waktu 2-3 hari hingga uang sampai ke rekening tujuan. Proses selanjutnya yaitu Real-Time Gross Settlement atau RTGS adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat. Sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Real-time gross settlement or RTGS is a funds transfer mechanism where transfer of money takes place from one bank to another on a real-time and on a gross basis. The RTGS system is primarily meant for large value transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS is 2 lakh rupees with no upper limit. Settlement in real time means the transaction is not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. Gross settlement means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching with any other transaction. Considering that money transfer takes place in the books of the Reserve Bank of India, the payment is taken as final and irrevocable. RTGS transfer system is available on all days of the year. The transaction charges have been capped by the RBI. In the NEFT system, the transactions received up to a particular time are processed in batches. But in RTGS, the transactions are processed continuously on a transaction-by-transaction basis throughout the day. The remitting customer has to furnish the following information to a bank for initiating an RTGS remittance: the amount to be remitted, the account number to be debited, name of the beneficiary bank and branch, the IFSC number of the receiving branch, name of the beneficiary customer, account number of the beneficiary customer. Extreme care should be exercised in providing the account number of the beneficiary, as during processing RTGS transactions, the credit will be given to the customer's account solely based on the account number provided in the RTGS remittance instruction. Under normal circumstances, the beneficiary branches are expected to receive the funds in real time as soon as the funds are transferred by the remitting bank. The beneficiary bank must credit the beneficiary's account within 30 minutes of receiving the funds transfer message. While the customers do not have the facility to track an RTGS transaction, the RBI has implemented the feature of positive confirmation. Under this, the remitting bank would receive a message from RBI through the beneficiary bank that the money has been credited to the beneficiary customer account. Based on this, the remitting bank should advise the remitting customer that money has been credited to the receiving bank's beneficiary account. In case of non-credit or delay in credit to the beneficiary account, the customer can contact his or her bank. If the issue is not resolved satisfactorily, a complaint can be lodged with the RBI, giving the unique transaction reference number, which is a 22-character code used to uniquely identify a transaction in the RTGS system. If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, and LinkedIn. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan transfer LLG dan RTGS. Perbedaan LLG dan RTGS adalah dari segi waktu pemrosesan pengiriman uang. Jika waktu yang dibutuhkan RTGS adalah rata-rata 4 jam,
maka LLG memerlukan waktu lebih lama untuk uang dapat sampai ke rekening penerima. Saat menggunakan clearing, proses pengiriman uang mampu menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 hari. Sebab bank harus memeriksa terlebih dulu apakah saldo rekening pengirim mencukupi atau tidak. Mekanisme clearing atau LLG ini yaitu uang yang dikirim akan ditampung terlebih dulu di sistem BI atau Bank Indonesia sebelum nantinya dikirim ke rekening penerima beberapa hari ke depan. Selain itu, biaya administrasi clearing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau SKNBI adalah maksimal 2.900 per sekali pengiriman. Welcome to PaySend, next generation money transfers. With PaySend, you can send money to over 80 countries for a flat fee of £1, 1.5 euros or $2. We've partnered with UnionPay, Visa and MasterCard to make all transfers fast and completely secure. PaySend is available as a mobile app on your smartphone for both iOS and Android, or on your PC at paysend.com. To register, all you need is your mobile phone number and the country code you're sending your money from. If you're using our app, your account can be protected with Face ID or Touch ID. Transferring money with PaySend is quick and easy. Enter the amount you want to send and we'll instantly show you what your recipient will receive according to the current exchange rate. Choose how you want the recipient to receive the money and then enter their details. You can pay with either your card or your bank account. Lastly, review the transfer. If it looks right, hit confirm to send the money. And that's it. Your money is on its way. You can easily repeat this transfer or request money by selecting the request function. For even lower transfer fees, buddy up and invite your friends to join PaySend. Visit paysend.com or download our app to start sending money on the go. PaySend, next generation money transfers. Sekian penjelasan materi dan analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.